seharusnya berita itu adalah sesuatu yang telah dialaminya, sesuatu yang telah terjadi di dalam kehidupannya. Kalau sedemikian, maka kita lihat gereja itu memiliki satu kekuatan yang luar biasa yang Yesus katakan sampai alam maut pun tidak dapat menguasai gereja itu. Itu baru salah satu bagian dari gereja yang berfungsi dengan tepat. Ketika panca tugas ini ada di gereja, baru satu aja, gereja sudah kelihatan betapa menjadi gereja yang kuat, gereja yang sehat. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan lagi bahwa keruso atau bahasa Inggrisnya preach, pemberita yang menyampaikan atau yang memberitakan, itu kita lihat di dalam kitab-kitab yang ada yang dinyatakan pada gereja mula-mula, yang maksud saya yang terjadi di gereja mula-mula. Lihat dalam Kisah Rasul 1, nanti Ibu Maria Nganjuk akan baca Kisah Rasul 8 ayat 5. Nanti bergantian ya. Demikian bunyinya Kisah Rasul 8 ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ya, jadi ulang lagi Ibu. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ya, lihat. Filipus saat itu dia menjalankan tugas sebagai keruso. Ya, dia sebagai pemberita. Dia memberitakan sesuatu. Apa yang diberitakannya? Adalah sesuatu yang dia dapat. Apa yang dia sudah dengar. Dan apa yang sudah terjadi yang dialami oleh dia di dalam kehidupannya. Dan itu disampaikan. Dan disampaikan di kota Samaria. Di salah satu kota Samaria. Dan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, selanjutnya bisa yang lain baca Kisah Rasul 9 ayat 20. Siapa yang sudah dapat asal bergantian, langsung saja. Saya nggak sebut, soalnya ini layar saya tidak cukup untuk melihat Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kisah Rasul 9. Ya udah, Ya. Ibu aja. Ya, Kisah Rasul 9 ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. ya. Nah, ini perhatikan lagi, kembali lagi kita lihat bahwa rumah-rumah itu berfungsi sebagai gereja. Tadi di Filipus itu kota berfungsi sebagai gereja. Ya. Lalu sekarang ini Paulus menyampaikan, mewartakan, ya, memfungsikan dirinya sebagai koruso, dia di rumah-rumah ibadat. Memberitakan apa yang telah ia terima, apa yang telah terjadi di dalam kehidupannya. Saya harap dengan membaca ayat-ayat ini nanti semua nggak tahu. Oke, bergantian lagi. Kisah Rasul 10 ayat 37. Di tanah Mesir.
Ketika suatu masa di Israel terjadi kelaparan yang luar biasa, maka akhirnya Yakub beserta dengan seluruh keluarga 70 orang pindah ke Mesir. Setelah Yusuf dan orang-orang Mesir mengenal Yusuf meninggal, maka bangsa Israel ditindas di Mesir selama 400 sampai 430 tahun. Namun atas kuasa Tuhan lewat Musa, maka Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Selanjutnya bangsa Israel dipimpin oleh para hakim. Kemudian selanjutnya bangsa Israel meminta untuk diberikan mereka seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Allah sebenarnya tidak menyukai permintaan mereka karena hanya Allah lah yang menjadi raja mereka. Namun akhirnya Allah melantik Saul bin Kis menjadi raja pertama bangsa Israel. Kemudian Saul digantikan oleh Daud bin Isai menjadi raja kedua untuk Israel. Setelah itu Daud bin Isai digantikan oleh anaknya yaitu Salomo bin Daud menjadi raja ketiga untuk Israel. Namun karena Salomo tidak taat kepada Tuhan, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan utara atau disebut kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria dan raja pertamanya yaitu Yerobeam bin Nebat. Ada 10 suku yang tergabung yaitu Ruben, Simeon, Isakar, Sebulon, dan Naftali, Gad, Asyer, Yusuf yang terdiri dari Efraim dan Manasye. Kerajaan selatan atau disebut kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem dan raja pertamanya Rehabiam bin Salomo, ada 2 suku yang tergabung yaitu Yehuda dan Benyamin. Suku Lewi tidak dihitung karena mereka tidak memperoleh bagian tanah karena tugas sebagai pekerja di Bait Allah. Kerajaan Israel selanjutnya jatuh dalam pembuangan ke Babel dan Asyur. Dan kemudian Babel dikalahkan oleh kerajaan Madai Persia atau Madai Persia. Kemudian lewat kemurahan hati Raja Persia yaitu Kores, kemudian mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah mereka untuk membangun Ka'bah atau Bait Allah yang hancur. Dan kemudian pemulangan bangsa Israel dilanjutkan oleh Raja Artasasta. Kemudian kerajaan Persia dikalahkan oleh kerajaan Romawi dan otomatis orang Israel dijajah oleh kerajaan Romawi sampai di masa perjanjian baru. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih, luar biasa. Oke, mohon maaf Pak Didik, tepuk tangan dulu semua. Nah, selanjutnya Ibu Dewi dari Papua Sorong. Karena lebih dulu hadir kan Pak Didik, kita harus hormati yang lebih dulu hadir. Oke. Pak, saya coba. Luar biasa ibu-ibu yang sudah duluan. Oke. Sejarah bangsa Israel dimulai dari Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memiliki 2 anak kembar yaitu Esau dan Yakub. Sejak dalam kandungan, Esau dan Yakub sudah dalam kandungan ibunya, membuat ibu mereka Ribka kesakitan, terdapat dalam Kejadian pasal 25. Kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah ibadah. Ya, Yakobus menyampaikan pemberitaan bahwa sejak zaman Musa, Tuhan memakai orang-orang yang ia percayakan untuk memberitakan, untuk mewartakan sesuatu kabar baik kepada sesamanya. Dan itu disampaikan kembali lagi di rumah-rumah ibadat. Oke, selanjutnya Kisah Rasul 19 ayat 13. Kisah Rasul 19 ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Coba selanjutnya, coba ini supaya jelas ini. Selanjutnya.
Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ya, terus? Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ya, oke, sampai di situ. Terima kasih. Nah, ini adalah salah satu contoh di dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa ada orang-orang tertentu yang melihat, wih, orang itu hebat ya. Orang itu keren gitu kan ya. Wow, gitu kan. Dia ikut-ikutan. Dia ikut-ikutan. Padahal dia tidak dapat mandat sebagai kerikma, sebagai keruso. Cuman mau ikut-ikutan, keren-kerenan aja, ngejiplak. Istilahnya, kalau istilah sekarang pansos, panjat sosial, ikut-ikutan, nebeng aja gitu kan ya. Beritanya tidak sesuatu yang datang daripada sumber utama. Pengenalannya bukan satu pengenalan yang berdasarkan sesuatu yang ia alami. Dia hanya melihat dan ikut-ikutan. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam kehidupan anak-anak Imam Skewa ini. Dia coba-coba, dia karena Rasul Paulus, wah, menengking setan-setan keluar, wah semua penyihir-penyihir kalah dengan dia. Wah, dia bilang keren juga nih ya. Nama Yesus hebat gitu kan. Dia ikut-ikutan. Tadi seperti awal tadi saya bilang, jangan kita lihat ada seseorang yang hebat, yang luar biasa, lalu kita bisa ikut-ikutan, lalu kita bisa jadi dia. Enggak, saudara. Di gereja tidak seperti itu. Kalau di dunia sekuler mungkin bisa itu, saudara ya. Tapi di dalam fungsi gereja tidak seperti itu. Ada pujian waktu saya masih remaja itu, waktu saya sekolah Alkitab, itu benar-benar mengingatkan saya yang mengatakan, ya aku tahu sebab ku alami. Ya saudara ya. Kita harus mengalami hidup sebagai keruso itu. Ya. Dan kita tahu. Dan setelah kita tahu, kita sampaikan. Dan maka ada hasil yang luar biasa. Anak-anak Imam Skewa itu, setannya bilang apa, kuasa kegelapannya bilang, siapa kamu? Yesus aku tahu, Paulus aku kenal. Kamu ini siapa? Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam gereja di mana kita layani, saudara. Ya. Ini berbahaya sekali, saudara. Ya. Sekarang kan gereja banyak yang keren-kerenan karena apa? Ya, mohon maaf saya tidak menghakimi, saudara. Memang firman Tuhannya semuanya sama. Dari dulu itu isi perjanjian lama dan perjanjian baru itu saja, saudara. Tapi Tuhan bisa memberikan pengertian hal-hal yang berbeda. Tuhan bisa memberikan kita pengertian untuk memberitakan sesuatu yang berbeda. Dengan ayat yang sama. Dan memang bisa kemungkinan juga ada satu berita yang sama, tapi dengan esensi yang berbeda, saudara. Pasti. Karena apa? Firman Tuhan itu hidup, saudara. Ya. Nah, dari contoh yang ada di dalam Kisah Rasul 19 ayat 13 ini, kita benar-benar harus menyadari, saudara, bahwa apa yang Tuhan percayakan tugas di dalam gereja itu tidak kepada sembarangan orang. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti kelas ini bersyukur, puji Tuhan.
dari sekian banyak Tuhan Tuhan memanggil, Tuhan memilih, dan Tuhan menetapkan bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pemberita firman Tuhan. Dan saya senang sekali dengan usia yang ya sudah lanjut gitu kan ya, masih mau belajar. Ini bukan satu hal yang mudah, tapi saya memberikan satu penghormatan yang luar biasa kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar ya. Pertahankan ini. Terus maju, Saudara. Tetap kuat. Ya. Ikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian semua. Saudara-saudara sekalian ya. Nah, lalu kita lihat lagi Saudara, contoh yang lain lagi di Kisah Rasul 10, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-25. Tolong baca. Demikian bunyinya, Kisah Rasul 20 ayat 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Ya, jadi perhatikan. Rasul Paulus sudah memfungsikan, menjalankan nilai-nilai gereja, yaitu berkunjung dari satu tempat ke tempat lain sebagaimana Yesus. Mereka memberitakan apa? Memberitakan kerajaan Allah. Menyampaikan kabar baik. Menyampaikan sesuatu yang dia terima dari Allah. Dan itu dia sampaikan. Ya. Saya harapkan Saudara ketika menjadi hamba Tuhan, tolong ya, khotbah-khotbahnya jangan khotbah titipan. Ya. Khotbah titipan mungkin menyenangkan seseorang. Tapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Dan itu bukan menempatkan diri kita sebagai keruso, sebagai pemberita yang membawa berita dari orang yang sudah memanggil, memilih, dan menetapkan kita sebagai pemberita itu. Ya, apapun yang terjadi, firman Tuhan yang kita terima dari Tuhan, itulah yang kita sampaikan. Saudara, apa? Karena ini Saudara, saya hamba Tuhan dan sebagai satu gembala Saudara. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu Saudara, ketika mengundang saya Saudara, itu menyampaikan pesan-pesan, menitip pesan. Saya bilang, loh, saya ini diundang mau menyampaikan pesan Bapak atau pesan Tuhan untuk jemaat Bapak. Kadang-kadang yang gebalanya ibu-ibu juga suka begitu. Om, tolong ya, bicara ini. Aduh, saya bilang, saya datang ke sini bukan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan dari ibu. Saya menyampaikan pesan Tuhan untuk jemaat ibu. Kalau ibu mau menyampaikan pesan ibu, ya ibu aja yang bicara sendiri. Sampaikan gitu kan. Kenapa harus undang saya gitu. Ini salah satu contoh. Kira-kira alasannya apa? Yang pendeta begitu. Aduh, kalau saya yang ngomong mah nggak didengar sama jemaat. Kalau orang lain ya didengar katanya. Apalagi tamu didengar katanya. Waduh. Ini udah salah menempatkan gereja pada nilai-nilainya, pada fungsinya, Saudara. Ya. Saya harap kita tidak seperti itu, ya. Kita melayani, memberitakan kabar baik firman Tuhan bukan berdasarkan pesanan dari orang, tapi pesanan dari
siapa yang telah mengutus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin dengan angkat jempol. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ini luar biasa ya saudara ya. Lihat Paulus, dia nggak mau tahu saudara. Dia berhadapan dengan siapa. Konsekuensi apa yang harus ia terima dari pemberitaannya itu. Dia nggak mau tahu. Sampai dia harus masuk dari satu penjara ke penjara lain. Harus dia dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sampai dia harus ada di Roma dan mati di Roma, saudara. Dia tetap menempatkan dirinya sebagai hamba Kristus, sebagai seorang pelayan yang memberitakan kabar baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kita harus tetap kuat, saudara. Atas panggilan, pilihan, dan ketetapan Tuhan atas hidup kita, saudara. Kita harus kuat, saudara. Menjadi, memfungsikan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Yang dimana kita memberitakan kabar baik. Selanjutnya kita lihat di dalam Kisah Rasul 28 ayat 31. Silakan tolong baca. Kisah Rasul 28 ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita lihat saudara. Jadi saudara, pemberitaan, penyampaian, pewartaan kabar baik itu saudara harus terus terang. Ya saudara ya. Ya, kalau saudara mempunyai satu keahlian dengan pandai menyusun kata-kata, silakan. Tidak apa-apa, itu jauh lebih bagus. Saudara bisa menata ditonansi dan intonansi suara kita, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian semua, itu nggak apa-apa, itu jauh lebih bagus. Tapi ingat, pemberitaan firman Tuhan itu harus gamblang. Harus murni. Ya saudara, harus pure. Harus clear. Harus clean, saudara. Harus terus terang, saudara. Nggak bisa dibungkus-bungkus dengan macam-macam, saudara. Yang dibungkus itu, ya, supaya orang bisa minum, ya hanya obat, saudara. Obat yang pahit, ya kadang-kadang dilapisi dengan gula. Itu gulanya pun kadang-kadang hanya tipis sekali, saudara. Ya. Tapi kalau kita sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan, kita memberitakan kerajaan Allah. Jangan ada yang dibungkus-bungkus, saudara. Ya. Kalau kita benar-benar bisa menata kalimat, ditonansi, itu jauh lebih bagus, saudara. Tapi bukan berarti kita menutupi sesuatu. Kita membungkus sesuatu yang harus orang lihat secara terang menderang, lalu ini kita tutupi. Ya saudara ya. Kadang-kadang juga gereja terjebak dengan istilah-istilah dunia. Apa yang ada di dalam istilah dunia terkait dengan dosa? Ada dosa kecil, ada dosa gede. Ya saudara ya. Ada dosa putih, ada dosa hitam. Kalau bagi gereja dosa ya dosa. Bagi Alkitab dosa ya dosa. Gitu. Itu tetap dosa. Nah, memang ada dalam Alkitab, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, itu bukan bagian saya, saudara, untuk membahas itu. Tapi ini saya mau sampaikan, saudara.
bahwa gereja harus benar-benar pengajarannya itu murni. Tidak boleh ada kamuflase di dalamnya. Dengan istilah ya secara gamblang. Membodohi orang gitu. Nggak bisa, saudara. Harus benar-benar sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pemberita, harus memegang satu kehidupan yang pure, yang clear dan clean, saudara. Karena apa? Karena kita adalah seorang keruso, seorang pewarta, seorang bentara, seorang yang memberitakan sesuatu, bukan yang datang daripada pribadi manusia, tapi itu datang daripada pribadi yang maha kuasa. Puji Tuhan, ya. Jadi kita lihat bagaimana keruso itu harus menjalankan tugasnya, saudara. Dan kita sekarang masuk di dalam tadi sudah kerikma, sekarang kita masuk di dalam liturgia. Nah, di dalam kerikma ada sesuatu yang mau bertanya, saya persilakan supaya kita bisa lebih detail lagi sebelum kita masuk materi yang lain. Nilai-nilai dari gereja yaitu liturgia. Ya. Pak Simon mau bertanya. Iya. Ini Ibu ya. Ya. Kerikma dengan penginjil itu berbeda ya, Pak? Oh, itu termasuk di dalamnya. Kan dia adalah pewarta. Semua pewarta, saksi-saksi Kristus itu sama semua, menjadi bagian daripada itu. Gitu. Jadi ini disampaikan keruso itu adalah pewarta. Siapapun yang mewartakan itu disebut sebagai satu. Oleh karena itu dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus, kita harus memberitakan kabar baik itu, saudara, ya, Ibu ya, kabar baik itu, dan harus mendidik mereka. Nah, nanti ada fungsinya lagi, sehingga mereka menjadi murid Kristus, gitu. Ya. Ada yang ini keraguan ya, Bu? Silakan. Iya, saya di sini kan masih belajar, Pak Simon, maaf, karena dari dasar kan kita ini mungkin bahasa-bahasanya ini lebih dijelaskan lagi, bahwa seperti ini kan kita belajar tentang nilai-nilai gereja dan tugas-tugas, kan ini fungsi-fungsi yang ada di gereja ada 5 yang tadi. Di antaranya kerikma. Nah, di antara seperti itu mungkin Bapak bisa menjelaskan kerikma itu kan penyampai firman, pewarta. Kan, seperti Ibu Pepe tadi tanya, bisa nggak dikatakan penginjil? Bisa. Nah, mungkin dari sini bisa Bapak jelaskan bahwa ini sama seperti ini loh, sama seperti ini, supaya kita bisa paham. Oh, ternyata ini, gitu, Pak. Ya, terima kasih karena di situ kan ada dijabarkan dengan ayat-ayatnya di situ. Tapi lebih jelas lagi istilah-istilah yang kita tidak pahami selama ini. Memang kita bisa pahami sekarang, tapi lebih detail lagi kita perlu penjelasan yang dari Bapak itu tentang bahasa Indonesianya. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Tadi saya sudah berusaha mungkin agak kecepatan. Makanya tadi saya bilang keruso ini, kerikma ini, atau kerukma, sebenarnya kerukma ini, yang sering disebut kerikma itu istilah Rasul Paulus sebagai hamba Kristus.
Ya. Jadi siapapun yang menjadi hamba Kristus, baik itu gembala, baik itu rasul, nabi yang di dalam 5 jawatannya di Efesus ya, baik misionaris, menginjil itu, baik guru, itu adalah kategori yang termasuk di dalam pewarta itu, dalam keruso itu. Terima kasih. Saya senang dengan pertanyaan dan masukannya. Puji Tuhan. Ya, ada yang lain lagi, dipersilakan. Cukup Ibu, udah ngerti jelas? Jelas, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, yang lain dipersilakan. Ayo, jangan ragu-ragu sebelum kita masuk nanti ke istilah ini. Istilah yang lain. Ya. Puji Tuhan. Ya. Saya kasih kesempatan 1 menit lagi. Mungkin ada yang masih mikir-mikir pertanyaannya. Dipersilakan. Mungkin yang pasti harus padat dan singkatnya itu Pak, Pak Simon. Oh gitu ya? Iya, padat dan lebih penyampaiannya lebih padat aja. Ini loh, di dalam gereja itu harus ada 5. 5 ini apa? 5 ini 1 penyampaian firman, 2 liturgi. Liturgi itu apa? Kerikma itu apa? Ya, itu aja ya. Mungkin seperti itu kalau buat kita, karena kita kan dari dasar ya, dari nol kita belajarnya ini. Mungkin lebih paham praktisinya itu aja yang buat kita. Kalau banyak teoritis nanti kita tambah bingung. Iya, enggak. Gitu, Ya, makasih Ibu Maria. Ya, maksud saya gini. Saya sebagai pengajar harus tidaknya memberikan sesuatu yang ada. Terus terang aja, ini adalah mata kuliah yang cukup panjang. Kalau eksposisi itu, saudara akan diekspos semuanya. Makanya saya ambil mengekspos tentang gereja gitu kan, karena saya tahu peserta-pesertanya adalah pelayan-pelayan gereja, peserta-pesertanya adalah orang-orang yang terkait dengan pelayanan gereja. Makanya saya mengeksposnya itu tentang gereja. Kalau Kisah Rasul itu dieksposnya terlalu banyak nanti. Nah, terkait yang gereja inilah saya mau sampaikan, dan saya harapkan dengan hasil umpamanya mengerti gitu kan. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, pemberita itu kerukma itu begini, oh yang ini bukan kerukma loh, kalau begini mereka ya bagaimana. Ya, terima kasih. Nanti saya akan ya seperti itu yang saya minta dari praktis. Pak Simon. Iya, cepat gini, ini loh seperti ini harus kalau ini bukan. Nah, seperti itulah Pak. Jadi kita paham. Soalnya kalau saya ngajar di STT ini 5 kali pertemuan dari pagi sampai sore. Kita ini dari jam 5 sampai jam 8 kalau 3 kali pertemuan. Makanya saya benar-benar padati gitu kan ya. Oke, terima kasih Ibu Maria. Sama-sama. Kita masuk di dalam yang kedua, fungsi gereja yang kedua adalah itu liturgia. Ya. Liturgia itu ya ini dalam istilahnya itu adalah liturgia atau disebut liturgia, saudara ya. Nah, dalam bahasa Yunaninya itu secara harafiah itu berarti pelayan publik, ya, pelayan publik atau pekerja umum, ya, pekerjaannya umum, saudara ya. Ini saya bahas masuk apa yang dimaksud dengan liturgia itu. Nah, lalu saudara, kita lihat juga, ini saya sampaikan nanti sebelum saya masuk ke poin-poin ini, maka di situ yang dimaksud adalah
umat Kristen yang mula-mula mengadopsi kata ini, yaitu sebagai bekerja untuk umat. Ya, jadi liturgia itu adalah bekerja untuk umat. Ini menggambarkan tindakan satu ibadah utama. Ya, ada satu tindakan di dalam ibadah sebagai satu persembahan bagi Tuhan. Ini sudah screen-nya sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Kasih jempol kalau terlihat screen-nya, oke? Ya, puji Tuhan. Nah, lalu kita masuk dalam istilah-istilah yang dimaksud dengan liturgia. Supaya jelas dulu, nanti baru kita masuk apa itu liturgia. Ya, kita lihat liturgia itu sebuah jabatan publik yang dijalankan oleh seorang warga negara atas biayanya sendiri. Ya, saudara ya. Jadi ini adalah yang sering disebut sebagai volunteer. Ya, bekerja untuk satu kerajaan, karena itu zaman kerajaan, bekerja untuk satu negara atas biayanya sendiri. Ya, kalau sekarang disebut volunteer. Ya. Ini yang dimaksud dengan liturgia. Lalu itu dipergunakan juga untuk layanan lain. Kata liturgia ini, yaitu untuk dinas militer. Itu yang dinas militer itu disebut, dikategorikan sebagai liturgia. Lalu jasa pekerjaan. Dan yang selanjutnya adalah hubungan alami dalam hidup sebagai suami istri. Hidup kebersamaan sebagai suami istri. Nah, penggunaan istilah liturgia di dalam Alkitab ini mempunyai satu hal yang sedikit berbeda. Yaitu apa? Yaitu layanan atau pelayanan para imam. Di waktu itu diutamakan adalah orang-orang Lewi, sehubungan dengan doa dan pengorbanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi istilah liturgi itu dipergunakan untuk layanan atau seorang pelayan, seorang imam, sehubungan dengan dia berdoa dan pengorbanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu bagiannya. Ya saudara ya, kalau boleh dikatakan dia adalah ya doa, dan kalau sekarang istilahnya tim doa, ada doa dan ada persembahan, ada kolekte, itu liturgia saudara. Ya, lalu ada juga yang ada juga yang mempergunakan istilah liturgia itu untuk hadiah atau derma, sumbangan, bantuan yang membutuhkan. Jadi ada orang yang membutuhkan, ada sesuatu yang memberikan hadiah untuk orang yang membutuhkan, saudara. Itu disebut sebagai liturgia. Nah, itu kita lihat dulu coba contohnya di dalam Filipi 2 ayat 30. Filipi 2 ayat 30. Tolong perhatikan. Ya, tolong baca yang sudah. Demikian bunyinya. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan
jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ya, lihat. Ada sesuatu yang diperlukan di dalam pelayanan. Karena pelayanan begitu banyak mengalami tantangan, ada persoalan permasalahan di situ yang terjadi kepada pemberita kebenaran itu, kepada pembawa kabar baik itu, maka diadakanlah bantuan-bantuan. Dan itu adalah juga dikategorikan sebagai liturgia. Ya, seperti itu. Jadi kita jelas bahwa liturgia itu adalah satu pelayanan publik untuk satu pekerjaan secara umum, tapi di dalam Alkitab tiba-tiba berubah untuk menjadi bagian daripada pelayanan gereja. Di dalam gereja itu ada hal yang bersifat persembahan. Ya, persembahan kita tahu dari berbagai-bagai persembahan namanya. Saya tidak membahas itu, kita tahu lah persembahan apa gitu kan ya. Lalu juga ada doa, doa juga ada juga terkait dengan bagian-bagiannya, doa apa gitu kan. Dan itu adalah liturgi. Itu adalah liturgia. Nah, lalu juga ada juga bantuan-bantuan. Satu permintaan dan ada satu kebutuhan, saudara. Dan itu juga adalah bagian daripada liturgi. Ya. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa liturgi itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh umat yang menggambarkan satu tindakan bagian daripada ibadah utama secara komunal untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dari hal ini kita Mohon mau diulangi, Pak. Liturgi adalah sesuatu yang dikerjakan oleh umat. menggambarkan tindakan ibadah utama secara komunal. Secara komunal ya, secara bersama, secara kalau kita nih online bukan komunal nih. Ya. Sebagai persembahan bagi Tuhan. Jadi kita lihat di sini liturgia, ya. Pelayanan liturgia dalam bahasa Latinnya ditulis ministerium, yang ini menjadi satu kalimat ministry lalu menjadi misionaris. Orang yang bermisi itu disebut misionaris. Nah, ini berasal dari kata ministerium, bahasa Latinnya. Ya. Nah, apa itu liturgi atau ministerium itu? Liturgi adalah satu pelayanan timbal balik. Tadi saya kasih ini ya, ininya apa satu kelengkapannya ya. Adalah satu pelayanan timbal balik bagi orang percaya, lalu dengan sukarela berpartisipasi dalam pelayanan imamatnya, imamat Tuhan yang tinggi untuk melayani setiap orang percaya dan menjangkau yang terhilang. Tadi itu saya singkat, ini juga Ibu bisa, tadi Ibu yang minta catatan itu bisa mempergunakan ini bisa, itu intinya, esensinya sama. Ya, esensinya sama. Jadi kalau kita memperhatikan arti daripada liturgi itu sendiri, yaitu satu pelayanan timbal balik
Timbal balik dari siapa? Dari orang percaya. Yang dilakukannya itu dengan sukarela. Ya. Dalam rangka berpartisipasi dalam pelayanan imamatnya. Tugas-tugas yang daripada Tuhan. Apa yang dipercayakan kepada Tuhan, yaitu tugas yang tinggi. Imamat yang tinggi. Ya, karena kita harus tahu bahwa apa yang datang daripada Tuhan itu adalah sesuatu yang dipercayakan, sesuatu yang besar daripada Tuhan. Untuk apa? Yaitu untuk melayani setiap orang percaya dan menjangkau yang terhilang. Jadi liturgi itu dilakukan dari orang percaya untuk orang percaya, dan tidak lupa juga bagi orang yang belum percaya, yang dalam hal ini disebut sebagai orang yang terhilang. Ya. Seperti itu. Nah, liturgi saat zaman ini melibatkan pendeta tertahbis. Saya mau tekankan lagi ya. Pendeta tertahbis. Maksudnya ini pendeta yang sah, bukan pendeta-pendetaan. Bukan pendetaan yang sekonyong-konyong. Ya. Kita lihat sekarang banyak pendeta yang pendeta kagetan gitu kan ya, sekonyong-konyong gitu kan ya. Yang tidak ditasbih sebagai pendeta, orang bilangnya itu adalah pendeta. Tidak. Liturgi itu harus melibatkan seorang pendeta yang tertahbis. Jadi dia sah. Baik itu sebagai pendeta pembantu, sebagai pendeta muda, sebagai pendeta penuh. Ya. Dan itu juga bisa orang awam. Tapi orang awam ini juga adalah orang yang tertahbis. Artinya dipercayakan untuk melayani. Ya, umpamanya belum diangkat jadi PDP gitu kan ya. Jadi pejabat dalam gereja. Kalau istilah GSPDI itu pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh itu adalah pejabat gereja. Nah, ini adalah ada orang yang belum ditasbiskan jadi pejabat gereja, jadi pendeta. Ya. Nah, ini juga bisa. Orang-orang awam. Orang awam ini siapa yang mentasbiskan? Gereja lokalnya. Nah, ini akhirnya bisa disebut sebagai penatua, sebagai majelis, sebagai tim pelayan. Nah, ini adalah orang-orang yang bisa melakukan liturgi. Ya. Nah, dan seluruh jemaat berpartisipasi dan mempersembahkan liturgi atau ibadah kepada Tuhan. Ada bagian-bagiannya. Nah, makanya dalam istilah Alkitab, saudara ada istilah yang namanya pelayan mimbar dan pelayan meja. Saudara ya, itu juga mereka adalah berliturgi, saudara. Ada bagian-bagian yang dipercayakan untuk orang-orang tersebut. Kalau di gereja juga kan ada kan siapa yang memimpin, istilah zaman dulu itu adalah profetiknya, itu adalah tim musik, song leader, singer itu ada yang mimpin ya. Penerima tamu ada yang mimpin, kolekta keuangan, bagian keuangan ada yang mimpin. Nah, itu mereka melakukan segala sesuatu itu dan mereka adalah melakukan pelayanan liturgi. Gitu. Ya, jelas. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat dalam Kisah Para Rasul ada hal-hal yang bisa kita perhatikan sebagai liturgi gereja mula-mula. Walaupun secara harafiah dalam Kisah Para Rasul
hal tersebut dikatakan sebagai liturgi. Jadi ini ada hal-hal yang benar-benar kita harus benar-benar mengerti ya. Karena liturgi yang adalah misterium itu adalah menggereja, maksudnya menggereja, melakukan segala seluruh aktivitas yang ada di dalam gereja, yang menjalankan bagian daripada gereja itu, saudara ya. Nah, coba kita lihat, saudara ya. Di sini jelas ada yang bisa kita perhatikan sebagai liturgi gereja mula-mula, walaupun secara harafiah tadi yang sudah kita jelaskan, saudara, apa itu liturgi. Dalam kisah para rasul ini, hal tersebut dikatakan sebagai liturgi. Coba perhatian, coba. Kisah Rasul 5 ayat 42. Yang sudah dapat tolong baca, ya, Ibu Lisbeth ya, mau baca ya, atau siapa? Dan Silakan. setiap hari mereka melanjutkan pekerjaan mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberikan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ya, ini adalah berliturgi. Ya, saudara ya, ini berliturgi. Mereka memberikan satu pengajaran di bait Allah dan juga di rumah-rumah masing-masing. Kisah Rasul 13 ayat 2. Silakan. Kisah 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah beribadah Roh Kudus, ya. khususkanlah Barabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, di sini kita lihat beribadah dan berpuasa. Kisah Rasul 13 ayat 2. Lalu Kisah Rasul 16 ayat 25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa berdoa, menyanyikan pujian itu juga liturgi. Walaupun itu ada di dalam penjara. Jadi pada gereja mula-mula, liturgi itu tidak harus ada di gereja. Tapi karena dengan proses dan lain sebagainya, gitu kan ya, maka fungsi gereja itu adalah salah satunya adalah liturgi. Dan ini bisa dilakukan di mana-mana. Siapa yang melakukan tadi? Adalah orang-orang yang tertabis, orang-orang awam yang dipercayakan oleh Tuhan, dan bisa juga adalah tim pelayan yang memang sudah dipercayakan untuk hal itu. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa liturgi itu adalah sebagai satu pemuritan bersama, ya, pemuritan bersama. Jadi satu satu pembentukan kehidupan yang sesuai amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah sekalian bangsa itu adalah muridku. Ini harus masuk di dalam satu bagian yang ada di gereja sebagai liturgi. Dan kita harus bisa melihat
kebaktian di gereja secara utuh. Ya, secara utuh. Yang dimaksud kita harus melihat kebaktian atau ibadah gereja secara utuh, bahwa bagian gereja itu bukan hanya khotbah. Kadang-kadang di kalangan Pantai Kosta, saudara, kita masih mendengar kita akan mendengar firman Tuhan yang terpenting, yang terutama dari ibadah kita. Saudara, ini adalah sesuatu yang ya boleh aja kalau memang firman Tuhan itu adalah bagian yang terpenting. Memang firman Tuhan itu penting. Tapi firman Tuhan atau khotbah itu bukanlah salah satunya yang hebat daripada bagian-bagian dari liturgi yang lain. Sehingga kalau kita berpandangan seperti ini, kita akan mengabaikan puji-pujian, kita akan mengabaikan penyembahan, kita akan mengabaikan persembahan, kita akan mengabaikan pertolongan atau bantuan-bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi mari kita mau lihat bahwa rangkaian daripada gereja haruslah merupakan satu kegiatan pemuritan massal yang menjadi bagian daripada liturgi itu. Dengan nanti dengan urutan-urutannya, dengan apa ya? Dengan bagian-bagiannya, saudara. Dengan turunan-turunannya maksud saya. Dengan turunan-turunannya itu, saudara. Nah, jadi kita bisa mengambil satu pengertian bahwa pertemuan ibadah itu bukan hanya satu disiplin spiritual. Ini adalah satu cara untuk pengalaman doa dan ibadah